Masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur atau Pulau Jawa, mengenal Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid sebagai pendakwah yang memiliki pengaruh besar sepanjang tahun 1930 hingga tahun 1970. Sepanjang perjalanan hidupnya, beliau habiskan untuk melakukan serangkaian dakwah bagi masyarakat Islam di Indonesia. Habib Sholeh dilahirkan di wilayah Hadramaut, Yaman pada 1895. Sejak mulai tumbuh kembang, Habib Sholeh sudah berada di lingkungan khazanah ilmu pengetahuan Islam. Sebab ayah kandungnya sendiri merupakan seorang ulama kenamaan Hadramaut bernama Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Itu sebabnya mengapa sejak usianya masih kanak-kanak, Habib Sholeh sudah gemar mendalami ilmu agama dari berbagai guru di Hadramaut. Kebetulan di sekitar beliau banyak sekali terdapat para ulama. Maklum, sejak ratusan tahun sebelumnya, Hadramaut memang terkenal sebagai gudangnya para ulama dan aulia. Kegemarannya menuntut ilmu agama terus berlanjut, hingga tidak terasa beliau telah memasuki usia 25 tahun. Habib Sholeh tidak seperti kebanyakan pemuda di Hadramaut yang kebanyakan sudah menikah di bawah usia 25 tahun. Habib Sholeh berbeda sendiri. Beliau lebih memilih fokus menuntut ilmu dan tetap hidup membujang. Bertahun-tahun lamanya Habib Sholeh belajar ilmu agama. Sebenarnya ada keinginan beliau untuk berdakwah, tapi di mana? Di Hadramaut. Hadramaut saat itu sudah padat dipenuhi para ulama. Maka jika tetap ingin berdakwah, sepertinya beliau harus keluar meninggalkan Hadramaut menuju negeri lain, seperti India atau Indonesia, yang saat itu Indonesia masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Pada abad 18, banyak para ulama di Hadramaut, baik para ulama senior ataupun rekan-rekan Habib Sholeh yang sudah lebih dulu berdakwah ke negeri India atau Indonesia. Tentunya hal itu membuat keinginan beliau berdakwah keluar Hadramaut semakin kuat. Maka saat usianya telah memasuki 26 tahun, Habib Sholeh bersama dengan seorang rekannya bernama Syekh Fadli Al-Askari akhirnya berangkat dari Hadramaut mengarungi lautan dengan kapal layar kayu. Jika titik lokasi keberangkatannya dari Hadramaut, maka kapal layar kayu yang beliau naiki itu menuju arah barat. Berarti itu menuju kawasan India. Dan betul saja, Habib Sholeh sempat singgah di negeri India. Tapi beliau tidak lama berada di India. Kemudian Habib Sholeh kembali melanjutkan perjalanannya dari India ke arah utara. Di perjalanan fase kedua ini, beliau dan sahabatnya ternyata menuju Indonesia yang saat itu sedang dikuasai penjajah Belanda. Kapal Habib Sholeh dijadwalkan akan berlabuh di Jakarta atau saat itu dikenal dengan nama Batavia. Indonesia bukan negeri asing bagi Habib Sholeh.
Seperti diceritakan sebelumnya bahwa sejak abad 15 hingga abad 18, banyak para ulama dari Hadramaut yang lebih dulu melakukan kegiatan dakwah di Indonesia. Habib Soleh banyak mendengar kisah tentang Indonesia. Tidak heran, setibanya di Jakarta, selama lebih dari sepekan, Habib Soleh habiskan waktunya demi berkunjung ke beberapa tokoh habaib untuk bertabarruk, juga meminta saran dan nasihat. Tidak lupa, Habib Soleh juga melakukan serangkaian kunjungan silaturahmi ke sejumlah kerabatnya, termasuk berkesempatan bertemu dengan seorang sepupunya bernama Habib Muhsin Al-Hamid asal Lumajang, Jawa Timur. Itu menjadi sebuah pertemuan kerabat yang telah terpisah oleh waktu yang lama dan jarak yang sangat jauh. Habib Muhsin yang senang bertemu sepupunya itu segera mengundang Habib Soleh ke kediamannya di Lumajang. Pada tahun 1922, tanggung jawab dakwah di Jakarta memang sudah banyak diwakili oleh para tokoh habaib. Ada Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali Al-Attas Bungur, Habib Abdul Qadir Al-Haddad Kebonanas, Habib Salim bin Taha Al-Haddad Pasar Minggu, Habib Zain Al-Idrus Krukut, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Kalibata, Habib Abdurrahman Assegaf Qadhi Pekojan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, Habib Soleh dengan senang hati akan membagi tugas wilayah dakwah. Maka beliau pun segera menerima undangan sepupunya untuk ikut berangkat ke Lumajang. Di Lumajang, beliau langsung aktif terjun berdakwah. Walaupun beliau asli imigran dari Hadramaut, tapi beliau berfalsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Beliau menyampaikan dakwah tidak dengan bahasa Arab, melainkan dengan bahasa masyarakat setempat. Inilah salah satu kelebihan Habib Soleh. Allah berkahi otaknya dengan kejeniusan. Dalam waktu singkat, beliau sanggup menguasai bahasa Jawa dan bahasa Madura sebagai bahasa yang biasa digunakan masyarakat Lumajang. Tidak hanya soal bahasanya, budaya masyarakatnya juga beliau selami dengan seksama. Dengan begitu, beliau mudah berbaur dengan masyarakat setempat dan membuat dakwahnya cepat diterima. Di Lumajang juga Habib Soleh mengakhiri masa bujangnya dengan menikahi seorang gadis, putri Habib Mustafa Al-Habsyi. Tapi meskipun baru saja menikah, dakwah beliau tidak berjeda, justru semakin gencar. Beliau masuk keluar kampung, pagi, siang, dan malam tanpa kenal lelah. Belasan tahun menghabiskan waktunya untuk berdakwah di Lumajang, kemudian Habib Soleh memutuskan untuk mengajak keluarganya pindah keluar kota, tempatnya di daerah Tanggul, Jember. Lokasinya masih di wilayah Jawa Timur. Orang-orang terdekat beliau menyebut alasan beliau berhijrah dari Lumajang ke Tanggul merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Tanggul, Habib Soleh langsung memulai upaya dakwahnya. Beliau bahkan mendirikan sebuah musola. Fungsinya sebagai majelis ta'lim bagi para pencari ilmu agama. Hari-hari beliau aktif mengajar di musola tersebut. Masyarakat dari berbagai wilayah di Jember perlahan mulai mengikuti pengajian beliau. Dalam pengajiannya, Habib Soleh banyak mengajarkan berbagai ilmu agama, termasuk ilmu tasawuf dengan mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah karya Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Mujaddid Al-Allama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Perlahan dakwah beliau mulai membuahkan hasil. Dari hari ke hari semakin banyak orang-orang yang berminat mencari ilmu dari beliau. Pengajian beliau pun semakin ramai, apalagi setelah beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Riyadhus Shalihin.
di mana lahan tanahnya dihadiahkan sebagai wakaf oleh Haji Abdur Rashid, salah seorang pengusaha di Jember. Di atas kertas, bolehlah Habib Soleh mengadakan pengajian kampung ala kadarnya. Bolehlah pula beliau tinggal dan beraktivitas dakwah di sebuah pedesaan yang sunyi bernama Tanggul, letaknya berada paling ujung timur Pulau Jawa. Meskipun beliau menetap di Tanggul yang jauh dari keramaian kota besar, tapi gaung dakwahnya meluas kemana-mana. Popularitas namanya santer terdengar ke seluruh Indonesia. Tanggul, Jember, sebuah kampung terpencil itu mulai menjadi populer karena keberadaan seorang tokoh bernama Habib Soleh Al-Hamid. Selanjutnya Habib Soleh bukan lagi hanya untuk warga Tanggul atau Jember saja, tapi juga telah menjadi milik umat Islam seluruh Indonesia. Di Indonesia, Habib Soleh merupakan salah satu tokoh habaib terkemuka. Beliau merupakan tokoh sentral yang disegani banyak pihak, mulai dari masyarakat biasa, para tokoh habaib, ulama, hingga pejabat, termasuk pula Presiden Soekarno. Sekali waktu Habib Soleh terlihat beraktivitas di Tanggul, tapi di waktu yang lain, beliau sudah terlihat berada di daerah lain seperti di Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Surabaya, Madura, Pekalongan, Tegal, Jakarta, juga Palembang. Semua aktivitasnya itu hanya untuk dakwah dan dakwah. Tidak pernah sekalipun beliau mengeluh jenuh dan bosan. Semangatnya begitu tinggi untuk bersiar agama dan mencerdaskan anak bangsa. Beliau tidak pernah berhenti melakukan aktivitas dakwahnya hingga di usia senja. Pada bulan Oktober 1976, langit Jawa Timur yang semula cerah berubah kelabu. Habib Soleh Al-Hamid menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 82 tahun. Umat berduka, mereka dari berbagai wilayah di Pulau Jawa tumplek ruah bertakziah dan mengucapkan salam perpisahan kepada tokoh karismatik tersebut. Lautan manusia berdesakan mengantarkan jenazah beliau untuk dimakamkan di kompleks Masjid Riyadhus Shalihin, Tanggul, Jember, Jawa Timur.